Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita berkumpul lagi untuk mata kuliah gerontik ya. Nah, baik. Untuk perkuliahan gerontik, Bu Santi share screen dulu untuk video pembelajarannya pada hari ini, nanti baru Bu Santi share materinya. Kita akan melakukan atau lagi perjalanan menggunakan rumah aplikasi sesuai dengan artian apapun.
Link video Bu Santi kirimkan nanti lewat Sekalsa juga, jadi bisa diulang kapan-kapan. Sambil diulang-ulang, sambil kalian belajar, yang dilihat sekarang videonya dan tekniknya saja. Nggak apa-apa, karena kita fokus ke situ. Bu, kita udah sampai di ruangan ya, Bu. Bu, jadi kita kan udah selesai pembicaraan. Sekarang saya bantu bikin kita tidur ya, Bu. Saya bantu bikin kita tidur. Gimana Bu, merasa pusing? Bu, nanti saya bantu geser ya, Bu. Saya nyaman dalam posisi seperti ini, tapi saya harus tidur kepalanya. Mana Bu, seperti ini. Saya tidak mau selesai seperti siang ini. Permisi Bu. Oke, baik. Itu tadi teknik bagaimana memindahkan pasien dari tempat tidur ke teknik memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda, kemudian walker dan tongkat ya.
Sekarang untuk materinya, Bu Santi izin share screen. Baik. Mobilisasi dengan alat bantu merupakan latihan rentang gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu ya. Banyak macam alat bantu yang digunakan, contohnya tadi ya walker, kemudian bisa kruk ya, kemudian bisa can atau tongkat. Nah, tujuannya ini menjaga kekuatan dan kelenturan persendian gerak ekstremitas. Kebutuhan mobilisasi dengan alat bantu. Sebelum melakukan tindakan, lakukan persiapan pasien, yaitu memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan tindakan, kemudian persiapan alat, pita pengukur, kruk berujung karet, walker, kemudian ada paralel bar, dan goniometer. Selanjutnya cara kerja, memperkenalkan diri, memberitahu, dan jelaskan pada klien mengenai prosedur yang akan dilakukan, dan lihat respon klien. Kemudian dekatkan alat ke klien, cuci tangan, dan gunakan sarung tangan. Pada tindakan alat bantu kruk, ukur panjang kruk 3-4 jari lebih lebar dari aksila ke arah lateral ke tumit klien. Kemudian posisikan pegangan kruk dengan siku fleksi pada sudut 20-25. Harus dipastikan dengan goniometer. Pastikan bahwa jarak antara bantalan kruk dan aksila adalah sebesar 3-4 jari. Pastikan klien dalam keadaan seimbang sebelum melakukan mobilisasi, kemudian instruksikan klien melakukan 3 poros, yaitu 3 poros dibentuk dengan cara kruk diletakkan 15 cm di depan, di samping klien. Gunakan kaki terkuat sebagai tumpuan, ayunkan kruk ke depan sejauh 15 cm, sejajar dengan kaki terkuat. Lalu diikuti dengan kaki yang lemah atau injury. Lakukan berulang sampai pasien itu bisa mengikuti dengan baik. Observasi tanda vital setelah latihan pergerakan, lepas sarung tangan dan cuci tangan. Dokumentasikan tindakan. Sama dengan tadi, walker juga diukur dulu panjang dan lebar walker sesuai dengan pegangan tangan klien. Pastikan klien dalam keadaan seimbang sebelum melakukan mobilisasi. Gunakan kaki terkuat sebagai tumpuan. Ayunkan ke depan pada saat melangkah kurang lebih 15 cm untuk menurunkan angka resiko jatuh. Lakukan berulang secara bertahap, observasi tanda vital setelah latihan pergerakan, lepas sarung tangan dan cuci tangan, dokumentasikan tindakan. Kemudian standar operasional memindahkan lansia dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, memindahkan lansia dari tempat tidur ke kursi roda adalah sebuah aktivitas yang dilakukan pada lansia yang membutuhkan bantuan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi roda. Tujuannya membantu memberikan posisi yang nyaman dan aman untuk lansia, kemudian perawat dapat memindahkan lansia dengan aman dan bebas dari cedera. Kemudian membantu klien bergerak untuk mencegah kontraktur. Persiapan yang dilakukan, yang pertama adalah mengkaji kekuatan otot, mobilisasi dini, kemudian sendi, adanya kelumpuhan, hipotensi, toleransi terhadap aktivitas, tingkat kesadaran, tingkat kenyamanan, dan kemampuan klien mengikuti instruksi. Siapkan peralatan dan persediaan yang dibutuhkan, persiapkan kursi roda posisi 45 derajat dari tempat tidur, kemudian tempat tidur harus terkunci, dan kursi roda. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi resiko jatuh saat memindahkan pasien ya, sebelum dan setelah melakukan tindakan.
Jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Nah, implementasi pada saat melakukan tindakan ya tadi mempersiapkan pasien dengan posisi terlentang, pindahkan bantal dari tempat tidur supaya memudahkan pemindahan pasien. Penolong menghadap ke bagian kepala tempat tidur, kemudian kaki penolong diletakkan pada daerah kaki tempat tidur yang terdekat dan kaki dalam posisi terbuka. Kemudian letakkan tangan yang terjauh dengan klien di bawah bahu klien, menyokong kepala dan leher klien. Jadi intinya itu pada saat kita memindahkan klien ya, memindahkan klien dari tempat tidur ke kursi roda, itu klien didekatkan dulu di tepi tempat tidur. Setelah sudah berada di tepi tempat tidur, kemudian bantu pasien untuk miring di tepi tempat tidur. Nah, setelah miring, bantu pasien untuk duduk di tepi tempat tidur. Nah, setelah duduk di tepi tempat tidur, pasien itu disiapkan supaya pindah dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, kaki pasien itu berada di antara kedua kaki penolong. Tujuannya supaya kaki penolong atau perawat ini mengunci, menyeimbangkan kaki pasien supaya pasien itu tidak mudah jatuh, gitu ya. Nah, ini terus kemudian bantu klien duduk di sisi tempat tidur, letakkan kursi pada sudut 45 derajat pada tempat tidur. Jadi berada di sebelah persis tempat tidur supaya pada saat pasien mau pindah, kita hanya bantu pasien untuk berdiri. Kedua tangan pasien itu seperti ini, berada di bahu perawat. Nah, kita hanya membantu pasien berdiri, terus kemudian diputar 180 derajat untuk dibantu duduk di atas kursi roda. Nah, baru setelah tegakkan klien untuk berdiri pada hitungan ketiga dengan meluruskan pinggul dan tungkai perawat, juga lutut sedikit flexi, pertahankan stabilitas tungkai atau paralisis dengan lutut, putar kaki yang terjauh dari kursi, instruksikan klien untuk menggunakan lengan, bersandar pada kursi untuk topangan. Nah, fleksikan pinggul dan lutut perawat selama menurunkan klien ke kursi. Kaji kesejajaran klien yang sesuai untuk duduk. Nah, itu saja. Setelah itu, kemudian dibuka, dievaluasi dulu, tanyakan ke pasien, apakah sudah nyaman ya duduknya di kursi roda. Setelah itu buka kunci kursi roda dan bisa membantu pasien untuk mobilisasi menggunakan kursi roda. Nah, ini ya tadi evaluasinya tanggal dan jam waktu pemindahan, prosedur pelaksanaan, kemudian keperluan pemindahan atau tujuan dilakukan pemindahan, misalnya membantu pasien untuk periksa radiologi gitu ya. Kemudian periksa yang lain gitu ya. Kaji kenyamanan dan respon lansia. Itu materi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Sepertinya belum ada. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin Bu Santi kirimkan materinya di Skalsa. Jangan lupa kalian juga mengisi presensi kehadiran di Skalsa ya, dan buka lagi video yang tadi Bu Santi putar gitu ya. Link video juga ada di Skalsa. Terima kasih. Ibu.
untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama Bu, Ibu.